Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik anak-anak, senang sekali ya hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi bab tentang sholat Jumat. Kita sudah belajar pengertian, dalil, kemudian syarat sah, syarat wajib, dan juga rukun khutbah Jumat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materinya. Silahkan dibuka buku paketnya ya, dan disiapkan juga buku tulisnya. Catat hal yang tidak ada di dalam buku paket. Langsung saja. Di sini standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tentunya yang pertama standar kompetensinya memahami tata cara sholat Jumat. Jadi kalian harus memahami tata cara sholat Jumat. Kompetensi dasarnya menjelaskan ketentuan-ketentuan sholat Jumat. Nah, tentunya bagi laki-laki kalian sudah paham ya, karena sering melaksanakan setiap 1 minggu sekali. Dan tidak salah bagi kita, bagi seorang perempuan untuk mengetahui tata cara sholat Jumat. Tujuan kita belajar tentang sholat Jumat itu apa sih? Yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian sholat Jumat. Yang kedua, tata caranya. 3, mempraktekkan khutbah sholat Jumat. 4, menjelaskan sunah-sunah sholat Jumat. Yang kelima, menganalisis makna sholat Jumat dalam kehidupan sosial. Itu tujuannya. Nah, sekarang materi kita pada hari ini ada 6 poin ya. Yang pertama, sunnah khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu dilaksanakan di atas mimbar, di tempat yang lebih tinggi. Kalau tidak ada mimbar, pokoknya khutbah itu dilaksanakan di tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, disampaikan dengan kalimat yang fasih dan jelas. Usahakan bahasanya difahami oleh jamaah. Misalkan jamaah bisa bahasa Sunda, maka sampaikan dengan bahasa Sunda. Tapi kalau misalkan jamaahnya tidak bisa bahasa Sunda, bisanya bahasa Jawa, kalian sampaikan dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia yang memang difahami oleh semua orang. Yang ketiga, menghadap jamaah sholat Jumat tentunya. Yang keempat, membaca sholawat di antara 2 khutbah. Yang kelima, menertibkan 3 rukun, yaitu dengan dimulainya puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. Yang keenam, jamaah sholat Jumat itu hendaklah diam, tenang, dan mendengarkan khotib ya ketika khutbah. Nomor 7, hendaklah memberikan salam. Dan yang ke-8, khotib duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Baik, menginjak materi selanjutnya, sunah-sunah sholat Jumat. Sebenarnya banyak sekali ya, kalian bisa lihat di buku paket. Yang pertama, kita harus mandi, membersihkan diri terlebih dahulu ketika sebelum berangkat ke masjid. Nomor 2, berpakaian yang baik, disunahkan memakai pakaian yang putih. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, pokoknya pakaian yang bersih, rapi gitu, pakaian yang bagus. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian. Jadi usahakan jangan bau ya. Pokoknya kan kita sholat Jumat itu menghadap Allah ya, ingin beribadah, maka menghadap Allah itu dengan keadaan sebaik-baiknya. Setelah itu kita juga disunahkan untuk menggunting kuku, kemudian memotong rambut, memotong bulu-bulu dan lain sebagainya. Yang keempat, segera bergegas ke masjid jika sudah siap. Jangan misalkan ketika sudah siap kita menunggu azan baru berangkat. Karena itulah keutamaan orang yang berada di masjid di awal waktu sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Yang kelima, kita usahakan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang keenam, perbanyak membaca Quran.
perbanyak zikir, perbanyak sholawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu sunnah-sunnah sholat Jumat. Menginjak materi selanjutnya adalah adab sholat Jumat. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sholat Jumat? Yang pertama, ketika sholat Jumat itu kita harus meluruskan saf. Jadi saf itu salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah safnya yang lurus dan rapat, tidak boleh berjarak gitu ya. Yang kedua, ketika khatib sedang berkhutbah diusahakan tidak boleh berbicara. Ini ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah dan khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di sini ada hadis lain ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan orang yang diam maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, berdasarkan kedua hadis ini dapat disimpulkan bahwasanya seseorang tidak boleh berbicara ketika khatib sedang khutbah, dan seseorang tidak boleh menegur temannya yang sedang berbicara. Contoh, si A berbicara, B menegur A berbicara. Nah, dua-duanya itu tidak sempurna sholat Jumatnya. Nah, lalu bagaimana kalau kita melihat teman kita yang asik sedang mengobrol ketika khatib sedang berkhutbah? Kita diamkan saja, jangan berbicara gitu. Cukup misalkan sedikit dipegang tangannya, memberikan isyarat. Jika dia tetap mengobrol, sudah biarkan saja. Kemudian hikmah sholat Jumat. Yang pertama, kita memuliakan hari Jumat dengan berangkatnya kalian pergi ke masjid, melaksanakan sholat Jumat, mendengarkan khatib berkhutbah, itu merupakan kalian itu sudah memuliakan hari Jumat. Yang kedua, tentunya menguatkan tali silaturahmi. Nah, kita juga ketika masuk ke masjid melihat misalkan biasanya yang hadir di masjid tiba-tiba tidak ada, misalkan dia sakit, maka kita harus menjenguknya. Terus kalau ada yang bermaksiat, kita wajib untuk menasehatinya. Jadi kita tuh sering sering berinteraksi dengan orang lain gitu. Yang ketiga, berkumpulnya umat Islam dalam masjid itu merupakan salah satu cara untuk mencari berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bisa menambah semangat kerja karena terbiasa melihat orang yang semangat beribadah di masjid. 5. Melipat gandakan pahala kebaikan. Dan yang keenam, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Nah, di sini ada tambahannya ya. Maka sholat Jumat itu bagi kehidupan sosial mengajarkan kita untuk taat pada prosedur. Prosedur sholat Jumat atau rukun sholat Jumat itu kan sudah ditentukan menurut syariat agama Islam. Misalkan tata caranya seperti ini, sunnah-sunnahnya seperti ini. Nah, itu tuh mengajarkan kepada kita untuk disiplin gitu. Aturan sholat Jumat saja kita patuhi, apalagi aturan-aturan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membentuk kejujuran imam atau pemimpin. Yang ketiga, menjadi sarana saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang keempat, media doa bersama untuk saudara sesama muslim. Misalkan ada di tempat lain terkena musibah, nah salah satu media atau wadah kita bisa berdoa bersama itu adalah ketika sholat Jumat. Yang kelima, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia, yang kaya, miskin, tua, muda, pintar, kurang pintar, pejabat ataupun rakyat biasa, sama-sama semuanya diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki. Itu ya hikmahnya. Nah, sekarang halangan sholat Jumat. Kita diperbolehkan untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur dengan syarat sebagai berikut ya. Yang pertama, sakitnya parah. Jika berangkatnya dia ke masjid dapat memperparah sakitnya. Kemudian hujan lebat, angin kencang, kemudian bencana alam lainnya yang menyulitkan seseorang untuk berangkat sholat Jumat.
Yang ketiga, musafir, seseorang yang ada dalam perjalanan. Dan yang terakhir, perjalanan menuju tempat sholat Jumat itu tidak aman, misalkan sedang ya ada bencana alam tadi, kemudian misalkan ada tawuran, ada perang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memenuhi syarat ini, salah satu syarat ini boleh diganti dengan sholat zuhur. Dan materi terakhir, tata cara sholat Jumat, sebenarnya kalau di buku paket itu kan lebih banyak ya. Tapi inti dari tata caranya itu ada ini ya, ada 5 poin. Yang pertama, khotib naik ke atas mimbar, kemudian memberi salam dan duduk. Kedua, muazin mengumandangkan azan. Yang ketiga, langsung khotib berdiri dan menyampaikan khutbah pertama. Kemudian khotib duduk sebentar dan menyampaikan khutbah kedua. Dan yang terakhir, setelah khotib turun dari mimbar, kemudian muazin mengumandangkan iqomat dan langsung khotib memimpin sholat berjamaah 2 rakaat. Nah, untuk tata cara lebih jelas boleh kalian lihat di buku paket ya. Nah, untuk tugas pada hari ini, yang pertama, jelaskan tata cara sholat Jumat sedetailnya, sejelas-jelasnya di buku tulis. Yang kedua, coba analisis makna sholat Jumat dalam kehidupan sosial gitu. Kalian analisis, ditulis dan difotokan, nanti kirimkan ke WA ibu, dikumpulkannya sampai pukul 15.00. Baik anak-anak, itu ya materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini tentang sholat Jumat. Ibu harap kalian dapat memahaminya. Jadi intinya sholat Jumat itu adalah sholat yang dikerjakan 2 rakaat pada hari Jumat di waktu zuhur. Kemudian sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Ada banyak sunnah-sunnah seperti mandi, menyegerakan ke masjid, bercukur, memotong kuku, memakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Baik, itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.